Gitu, Assassin's Creed Unity. Karakternya juga masih menarik. Pendalaman karakternya, apalagi kalau lu main game yang satu lagi yang Rogue. Makin dapat lagi. Dan ini pertama kalinya kan kalau lu pemain Assassin's Creed. Sound. Halo guys, kembali lagi di Charles Game Indonesia. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang sebuah game yang dari sebuah franchise yang sempat dimaki-maki orang. Tapi sekarang banyak orang mulai memuji dan bahkan mengatakan bahwa ini adalah hidden gems dari franchise itu sendiri, yaitu Assassin's Creed Unity. Mari kita ngobrol. Sebuah game yang pas keluar, menurut gue gini, Ubisoft itu kadang-kadang tim marketingnya itu agak-agak, jujur aja, PR-nya sih, public relation itu agak-agak, jujur aja. Pas Assassin's Creed keluar, pas Watch Dogs 1 keluar, Watch Dogs 1 lah kita contohin ya. Pas Watch Dogs keluar, GTA lagi rame kan, GTA 5 kan. Ngapain lo pakai ngomong, cukuplah main GTA 5 sebulan aja. Ayo mulai mainin game kita. Ngapain? apalagi game lu jelas beda dari GTA 5. Ngapain lo pakai mercikin api di komunitas yang begitu banyak? Akhirnya jadinya kelawan, jadinya hancur. Ya kan, banyak dibully ulang. Watch Dogs 1 juga penurunan grafis bla 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 segala macam. Akhirnya jadi dibully kan, dirundung, ngapain? Begitu juga Assassin's Creed Unity. Pas game ini keluar, padahal nih problem utama dia pada saat itu adalah emang ini game terlalu advance pada masanya. Ini tuh kayak GTA 4. Tapi mari kita ambil contoh. Kita bandingin sama GTA 4. Betapa Rockstar itu emang kadang-kadang diam itu emas. Gue inget banget kita, mohon maaf nih awal-awal langsung ngomongin game lain ya. Biar lu ngerti keadaannya nih. GTA 4, buat teman-teman yang belum tahu, mungkin umurnya pada saat itu belum bisa main game atau belum bisa main GTA 4 pada saat itu ya. Itu pertama kali keluar Pak di konsol. Atau pertama kali keluar gamenya deh dimanapun, itu juga terlalu berat pada masanya Pak. Gue ingat banget main di PS3, Xbox 360, itu frame rate-nya drop banget. Apalagi yang sebelum di patch ya, awal-awal itu frame rate-nya drop parah. Kalau nggak percaya, coba kamu keluarin sekarang Xbox 360 kamu kalau masih ada. Dan juga atau PS3 kamu, silakan mainin GTA 4. Seburem-buremnya apa itu game. Ya. Jadi walaupun PS3 itu outputnya 1080p alias HD kan, dia Blu-ray kan, maksudnya kan sistemnya kan. Tapi karena GTA 4 ini terlalu berat begitu konsol, itu sebenarnya rendernya hanya kecil banget Pak. Mungkin 480p kali ya, di upscale ke 1080p. Jadinya burem. Di Xbox 360 silakan aja lu mainin kalau nggak percaya. Seburem-buremnya tuh game. Makanya saya demand ya remake-nya GTA 4 Rockstar. Tapi anyway, kenapa gue ngomongin GTA 4 di sini? Terus keluar di PC GTA 4 lebih parah lagi Pak. Malah dark Pak PC Pak. Sampai pada saat itu tuh banyak modder bikin mod untuk downscaling gamenya yang dimana kadang-kadang ada resolusi yang tidak ada di game aslinya. Gue ingat banget dulu download mod di PC gue hanya untuk agar bisa mainin GTA 4. Gue sampai bisa dapat resolusi 360p apa kalau nggak salah. Yang di game itu nggak ada. Sampai segitunya. Hanya untuk bisa mainin GTA 4. Berat banget tuh game. Tapi PR-nya pinter. Pokoknya teknik Rockstar tuh pinter. Kayak sekarang diribut-ribut. Diundur. Diem aja deh. Ya, nggak mau jawab, diem. Di demo sama segala macem. Kurang ajar emang. Setengah kurang ajar. Tapi ya itu karena teknik yang works. Diem aja. Ubisoft. Ngejawab. Tapi ngejawabnya tuh nggak bener. Nggak seharusnya begitu kalau menurut gue jawabnya. Jadi Assassin's Creed Unity keluar. Sama Pak, terlalu berat di masanya. Gue ingat banget, mukanya si Arno, karakter utamanya, dari mulai bagus tuh, kinclong, gemilang. Itu di patch, sampai sekarang kalau lo mainin Assassin's Creed Unity, itu muka udah kayak margarin. Teksturnya tuh dibikin slow-nya sampai kayak margarin. Sayangnya Facebook gue kehack yang lama guys. Karena di Facebook gue yang lama itu gue ingat banget gue masih capture
Assassin's Creed Unity di PS4, gue mainnya di PS4 kan, awal-awal. Itu masih belum di patch. Jadi teksturnya masih tekstur yang tajam banget. Itu gambarnya masih bagus banget. Gua hide itu mapnya segala macam. Jadi kayak ya nggak ada ini ya, nggak ada map, nggak ada apa-apa. Jadi bener-bener gambarnya doang. Gue capture di PS4, gue share ke Facebook gue ingat banget komen-komennya pada Gila bang, ini game apa gambar kayak gini grafiknya? saking di awal-awal ya. Itu game bagus banget kelihatannya. Dan by the way, game ini di komunitas konsol PS4 sempat ribet juga pak, karena hanya di PS4 pada saat itu yang parah banget frame dropnya sampai 20 FPS-an. Nah inilah PR-nya Ubisoft, kadang-kadang kayak pelawak. Gue inget banget jawabannya pada saat itu, oh bagus kan kalau frame rate-nya 24, 20, jadi kayak film kan frame rate-nya 24 FPS. Ini PR lama nggak diem aja gitu maksud gue. Kenapa lu mesti jawab kayak gitu? Why? Sementara buat teman-teman yang nggak tahu, Assassin's Creed Unity di Xbox One pada saat itu, which is adalah ya lawannya PS4 ya, mulus pak, 30 fps sih, tapi mulus 30 fps gitu. Tapi yang banyak orang nggak tahu, di Xbox One padahal resolusinya lebih rendah, 720p di upscale ke 1080. Sementara di PS4 1080p, tapi 24 fps. Jadi kasihan juga sebenarnya developernya di Ubisoft pada saat itu, karena gini, yang gue tahu nih, PS4 itu Sony itu kayak ngomong, karena jualannya Sony kan adalah Full HD, game kita harus Full HD. Jadi Sony tuh lebih mentingin resolusi. Jadi kayaknya ngomong ke developer tuh maksain, pokoknya kalau bisa game lu Full HD ya, gitu. Jadi frame drop. Sementara game-game lain, di Xbox itu yang penting adalah mulus frame rate. Banyak game-game yang di Xbox tuh mulus. Contoh kayak misalnya pertama kali keluarnya Witcher 3 di Xbox pak, Xbox One mulus pak, 30 fps. Di PS4 oh gila, gue masih ingat keluar di PS4 itu frame rate udah kayak nonton film tahun 50-an. Ibaratnya gitu. Jadi banyak lah, jadi makin dibully lah di dunia gaming. Udah gitu ya, pernah punya masalah juga seingat gua di komunitas PC kalau lu punya graphic card AMD. Jadi kalau lu punya graphic card AMD, entah kenapa nggak ada patch-nya gitu ya. Karena kan dia kayaknya lagi kerjasama banget sama Nvidia ya. Nvidia buat Hairworks lah apa segala macam pada saat itu kan. Jadi pokoknya banyak lah game-game yang kerjasama sama Nvidia pada saat itu. Witcher 3 juga kan kerjasama sama Nvidia kan. Hairworks-nya apa segala macam. Jadi di AMD banyak ya, masalah gitu. Makanya di Steam dulu, thumbs down gitu. Nah, itu tadi adalah negatif-negatifnya lah ya. Tapi ada seorang gamer yang pada saat itu badannya buntal namun dia tampan. Enggak sih, gue actually belum terlalu buntal pada saat itu. Gue pada saat itu mainin gamenya di PS4. Frame drop nggak? Emang frame drop. Rasanya kayak film nggak? Iya sih, kayak film sih jadinya. Tapi nggak nyaman sih untuk sebuah game. Tapi gue ingat banget pas mainin Unity pertama kali, itu kan langsung di yang di awal-awal tuh yang scene di istana gitu kan. Itu gue langsung anjrit. Ini apaan nih grafik? Keren banget. Karena gini guys, pada saat itu game Assassin's Creed itu ada 2 yang keluar berbarengan. Itu sama si Assassin's Creed Rogue, which is ceritanya itu saling berkesinambungan. Tapi grafiknya jauh banget pak. Yang Assassin's Creed Rogue itu kan sebenarnya untuk keluar di konsol yang pada saat itu masih rame lah ya, PS3 sama Xbox 360. Tapi juga ada versi PS4, tapi gambarnya ya PS3. Apa nggak ada ya? Nggak ada deng. Itu cuma di emang Xbox pada saat itu ya. Itu hanya keluar di PS3 sama Xbox 360 dan gambarnya PS3. Tiba-tiba kita dapat game Assassin's Creed yang grafiknya bagi kita saat itu bagus banget. Gue inget banget gue kayak ngeliat ekspresinya. Apalagi jujur ya, kepada Ubisoft, apa yang terjadi sama lo? Gue harus ngomong gini karena mohon maaf ya, Assassin's Creed Mirage misalnya, itu pokoknya pertama kalinya gue kesel ame animasi mukanya jelek banget. Itu sementara di Unity pak, lu silakan mainin mukanya. Dan gue sebagai orang yang dulu pernah menjadi tukang animasi, itu ngerik mukanya indah banget masih zaman dulu. Animasi mukanya si Arno, si pacarnya, masih cantik dan ganteng dan bagus gitu. Misalnya kalau lagi senyum, Arno aja bisa senyum ngeledek gini, bisa saking jagonya ngeriknya sama animasinya.
Datanglah Assassin's Creed yang makin kesini makin wow. Bahkan yang Shadow tuh ada sih yang bagus pas lagi cutscene ya. Pas lagi cutscene bagus banget jujur. Tapi kenapa males gitu, sisanya kenapa? Maksudnya mau niruin The Witcher mungkin kan. The Witcher kan ya cuman gitu doang kan ala kadarnya. Tapi Witcher pun tahu mau gimana ya? Ya hanya yang lu mainin, hanya udah main Witcher baru ngerti ya. Bahwa mereka tuh bikin animasi cuman gitu-gitu doang tapi works gitu untuk gamenya, ngerti gak sih lo maksud gue? Sementara kayak kalau udah buat kayak Assassin's Creed Shadow, iya. Sementara lo ada cutscene yang bagus banget dibikin kayak GTA gitu kan, semuanya mocap bagus gitu. Tapi giliran ada scene-scene yang nggak mocap, jadi aneh bagi gue, aneh, nggak konstan, maunya apa gitu. Gitu. Nah tapi Unity ya, ingat itu di PS4 lo guys, PS4 guys. Wah, namatin, gue mainin terus kan. Terus mulai tuh yang Arno kan, pertama kali dikenalkan Arno di zaman sekarang ya. Terus yang lari-lari ngejar, gue langsung, ini game apa? Gue pertama kalinya baru ngeliat NPC di kota segitu banyaknya pak. Pertama kalinya, gue kayak, what the? Itu orang di mana-mana, dan kalau lu perhatiin walaupun banyak glitch ya, ada yang jujur aja banyak yang ngebug, oh tiba-tiba ke atas lompat gitu. Itu ya udahlah ya. Tapi kalau lu perhatiin, ada yang lagi ngepel, ada yang lagi jualan apel, ada yang lagi ini. Gila, Pak. Dan satu lagi yang gila dari Assassin's Creed Unity, selain grafiknya juga, yaitu apa coba? Parkurnya. Ya. Kalau lu pemain Assassin's Creed, itu pertama kali lu akan kerasa parkur indah banget. Bahkan di mana video ini dibuat, lagi update tuh Assassin's Creed parkurnya. Assassin's Creed Mirage sama Shadow, yang Mirage sih, yang Mirage diupdate pakai parkurnya Assassin's Creed Unity. Sampai semua fans aja di komen gue liat pada tahu, wow ini kan gerakannya si Arno, maksudnya parkurnya Assassin's Creed Unity, sampai diaplikasiin ke Assassin's Creed Mirage. Lu kalau main lagi, lu coba diperhatiin deh. Yang pas lompat Arnonya, abis lompat tuh nggak kayak udah, enggak. Dia kayak gitu. Itu luar biasa banget untuk game yang hadir 11 tahun lalu by the way. 2014 kan tuh, kalau nggak salah. 11 tahun lalu bro. Itu game, oh my god, wow, ya grafiknya. Kalau lo mainin sekarang aja, lo akan kaget kayak, gila nih game 11 tahun lalu. Grafiknya, banyak orang di kota, variasinya. Terus jangan lupa satu lagi guys, apa coba? Banyak banget rumah-rumah yang bisa lo masukin dan semuanya bervariatif bro. Lo masuk di daerah yang kumuh, rumah-rumahnya kayak kumuh gitu, ya kan? Terus lo masuk di daerah yang kaya, kaya, ada bar-bar. Beda lagi NPC, lagi ada yang minum, ada yang apa, gila. Terus lo belum misterinya, side questnya. Gue ingat banget gue pernah jalanin side quest, iseng gitu, side quest nih, tiba-tiba, side questnya tentang, ini psikopat yang bikin baju dari kulit orang. Terus pas cari tahu ada nemu baju yang itu ada mukanya orang gitu. Gue bilang serem banget. Terus ada yang kanibal lah, yang di sewer yang di bawah tanah itu. Misterinya juga gila, kontennya gila cuy. Ya which is sebenarnya ke depan-depannya juga ada Assassin's Creed yang gue suka banget, yaitu Odyssey. Odyssey sampai sekarang juga favorit gue. Tapi Unity spesialnya adalah masih elemen Assassin's Creed yang belum yang baru. Kalau yang baru kan lebih kayak RPG, ini kayak Witcher lah kalau yang baru kan. Kalau sebelumnya kan masih Assassin's Creed. Assassin's Creed Unity tuh masih Assassin's Creed elemennya, desain gamenya. Dan menurut gua yang secara Assassin's Creed Unity ini yang underrated banget, karena ya itu dia, banyak problem, orang banyak katanya. Padahal pada saat itu fixnya lumayan cepet loh. Fixnya itu kayak cuma 2 minggu udah di fix. Dan juga gue inget banget gue dapetin Far Cry 4 tuh gratis karena Ubisoft kan waktu itu ya udah yang beli Assassin's Creed Unity dapat 1 game gratis bisa lu pick. Gue pilih Far Cry 4 kan, yang which is gue ketagihan juga main tuh game. Tapi anyway, gue inget banget gue main online-nya. Nah, online-nya juga guys, ini underrated banget. Gue inget banget dulu GTA 5. Iya, bayangin GTA 5 dari zaman Watch Dogs segala macam, online-nya itu nggak keluar-keluar kan, heist-nya kan. Gue inget banget, gue sama teman gue di luar negeri, ada tuh si Merin yang dari orang Belanda tuh, gue inget banget. Gue main heist. Heist-nya di mana? Di Unity. Jadi Unity tuh dulu ada online-nya guys. Kalau sekarang udah entet servernya. Dulu lu bisa main online, nyuri bareng. Ada nyuri lukisan lah, misinya ada apa. Itu seru banget pak, sumpah. Jadi kita selain janjian tuh, lu bagian ini ya, ngumpulin apa. Terus ada upgrade tenaganya kan, ada skill-skill lah, bukan tenaga lagi gue nyebutnya. Ada skill-skill lah. Lu bisa upgrade skill kayak, lu bagian yang ini yang senjata bisa unlimited kalau nggak salah ya. Terus ada yang health, bisa saling nyembuhin health.
lu gitu bagi-bagi seru jadinya. Jadi nanti pas nyerang, aduh seru kenyang. Jadi pas nyerang ada yang bagian ngeluarin itu smoke bomb, terus ada yang bagian heal. Anjir itu seru banget dulu Pak. Tuh udah gitu kita semua kan udah kayak siluman cikungunya kan. Habis maling, lewat gedung atas, guardnya ngejar-ngejar gitu. Seru banget. Itu bener-bener dapat banget feel-nya kayak kita lagi assassin yang lagi ngerampok. Ya apapun yang kita rampok itu gitu loh, seru banget online-nya, gue inget banget tuh. Udah gitu dulu ya sering gaya juga gue, nyawa gue udah penuh kan karena udah OP karakter gue. Ntar gue bantu-bantuin yang masih newbie, masih baru online. Oh my god, Unity seru banget dulu Pak. Ya buat lu pada yang play Assassin's Creed Unity ya, it's one of the underrated game ya di era PS4 ya, karena dia berawalnya kurang bagus ya. Dan itu game di patch sampai gila teksturnya, tekstur bajunya sampai gue liatin buset di patch parah banget sampai udah kayak sekarang muka Arno-nya udah kayak margarin, kayak nggak ada teksturnya. Saking berat itu game pas keluar, tapi tetap sih ya performance-nya kalau udah gitu karakternya masih ganteng dan cantik. Arno kan ganteng banget, mohon maaf gue sebagai cowok aja, Arno ganteng banget bro. Si siapa? Elise ya pacarnya ya, cantik banget juga kan. Desain karakter itu masih cantik gitu. Mohon maaf gitu ya. I'm looking at you, Assassin's Creed Mirage. Shadow balik lagi sih, jadi cantik lagi. Bahkan itu aja si Black Samurai siapa namanya? Gue lupa. Ganteng kalau mau jujur ya. Gitu. Shadow juga sebenarnya kasihan sih. Ada ini yang berlebihan untuk Shadow, tapi ntar kita bahas lah ya mungkin suatu saat ya. Tapi juga Shadow kelihatan banget emang ada momen ada yang di-cut ya, karena banyak orang protes ya. Nanti kita bahas lah ya untuk Assassin's Creed Shadow ya, mungkin ada waktu. Tapi balik lagi untuk Unity, it's a chef kiss man. Wah ceritanya, endingnya, ya wow, ya gitulah pokoknya. Gue gak mau spoiler tapi dapet Pak, gue seneng. Seneng saya sama cerita yang ketika lu berusaha untuk sedih, yang mainin tuh sedih, ya berarti kan works gitu loh. Semua elemennya works, semua ceritanya works gitu. Assassin's Creed Unity, karakternya juga masih menarik, pendalaman karakternya, apalagi kalau lu main game yang satu lagi yang Rogue, makin dapat lagi. Dan ini pertama kalinya kan kalau lu pemain Assassin's Creed ini ya barengan sama yang Rogue sih. Ini pertama kalinya dua Assassin's Creed itu kayak menjelaskan bahwa Assassin sama Templar tuh ya bukan berarti yang satu benar satu salah, atau bukan berarti yang satu baik satu jahat, tapi memang political. Literally dua Assassin's Creed yang keluar pada tahun itu, Rogue sama Unity, hanya membuat kita mempelajari bahwa it's just a political thinking. Kadang-kadang yang satu random, kadang-kadang yang satu juga nggak bener gitu. Bagus banget ya. Endingnya juga memuaskan, gameplaynya. Gue ingat banget tuh sampai gue dapat pedang yang one hit kill yang jeprot, udah bubar, bisa pakai pistol segala macem. Dan fightingnya juga padahal slow ya, tapi memuaskan sekali. Unity, kamu akan terus selalu dikenang. Dan yang paling gue seneng juga, size-nya nggak terlalu gede, karena makin kesini kan Assassin's Creed size-nya makin gila-gilaan ya. Zaman dulu mah size-nya cuma berapa giga, yang nggak kecil juga sih 40-an giga ya, tapi nggak sampai 100 giga ya sekarang gitu. Oke guys, jadi itu aja. Belum, actually terakhir kita belum bahas masalah ininya. Kita bisa upgrade rumahnya kan. Di Assassin's Creed Unity itu bisa upgrade rumah dengan ngelakuin side misi juga bagus-bagus. Keren. Dan bahkan, ya tambahan aja nih, waktu Notre Dame terbakar, kan mereka minta blueprintnya dari mana? Dari Ubisoft, terutama Assassin's Creed Unity untuk renovasi. Gila gak? Saking nih game, tapi actually itu jadi bahas lagi kita. Yaitu mapnya, desain mapnya. Kalau untuk desain map ya bahkan Assassin's Creed Shadow yang terakhir kemarin, gue harus puji timnya Assassin's Creed sih. Itu aja, untuk map, untuk desain ini gila sih, dunianya world tuh keren gitu, jujur aja. Cuman sayangnya makin kesini kayak Shadow makin kosong. Ayolah balikin kayak Odyssey lah paling nggak. Ya, Odyssey kan masih menurut gue, one of the best lah gitu. Tapi Unity selalu di hati. Karakternya sih, gue gak bisa lupain si Arno. Mohon maaf, makanya kalau di channel gue kan dulu pas namatin kan gue nyebutnya Arno Carno. Rano Carno maksudnya. Arno Carno, ya. Dia katain peace spot kan dulu. Sementara gue bilang si Toto dulu. Oke guys, itulah dia ya, Assassin's Creed Unity. Game yang menurut gue underrated, ya.
Untuk Assassin's Creed Unity ya walaupun dia pas lagi di bash sama orang emang ada alasannya ya. Ya gue ngerti lah kalau ada orang beli game terus nge-lag segala macem banyak bugsnya ya wajar lah orang marah ya. Cuman ya gue di sini hanya menyatakan bahwa ketika game ini udah di patch, ini adalah game yang bagus bro. Bagus. Apalagi lu penggemar Assassin's Creed, ini parkour sih terutama sih. Keliling kota pakai Arno tuh satisfying banget. Silahkan Anda coba sendiri ya, yang belum pernah mainin. Atau lu yang dulu belum sadar, silakan menyadari bahwa ini one of the best and my most favorite Assassin's Creed ya. Tanpa merendahkan Assassin's Creed yang lain gitu kan. Oke guys, kalau begitu sampai sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video Tarskim Indonesia yang berikutnya.